Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 241, Reuni. Lin Hu juga kagum. Untuk dapat menganalisis situasi dan mereplikasi seranganmu, saudara keduamu tidak buruk, Lin Xiao. Kenapa kau memuji dia begitu tinggi? Tanpa saya diserang terlebih dahulu, dia tidak akan bisa melakukan itu. Kamu hanya iri pada kakakmu. Mengaum. Beruang itu mencakar area yang membeku dan memotongnya. Segumpal daging dan darah dengan cepat dibuang, namun beruang itu masih terlihat sangat energi meskipun ada peti kecil yang terbentuk di dekat lehernya. Sangat tangguh, gumam Putri Lan Yihua. Kedua tangannya membentuk keterampilan yang sama seperti sebelumnya saat cahaya mulai menutup dari ujung belatinya. Kali ini, dia jelas mengarah ke peti terbuka di beruang. Pada saat yang sama, Pangeran Lin San juga bergerak ke samping dan menembus udara. Beruang itu mencoba membentuk perisai ki lagi, tetapi gagal karena Pangeran Lin San lebih cepat dari gerakannya. Lin Xiao, kamu baik-baik saja? Fan Ling bertanya sambil membentuk angin untuk mempertahankan api. Dia bisa melihat pergerakan beruang itu dibatasi karena api, tapi dia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Lin Xiao dengan cepat menjawab, ya. Bergegas kembali ke grup, mereka bisa melihat bahwa Lin Xiao masih penuh vitalitas. Selain fakta bahwa pakaiannya kusut dan ada jejak darah di sudut bibirnya, dia terlihat baik-baik saja. Melihat kondisinya, mereka melepaskan desahan lega. Syukurlah, tidak ada yang terjadi padanya. Tapi sungguh, bocah ini benar-benar sembrono. Itulah yang dipikirkan orang lain ketika mereka mengingat bagaimana Lin Xiao dengan berani mencoba menantang binatang itu secara langsung. Bagaimanapun juga, bis rank 5 setara dengan Golden Core Stage rank 2. Itu jauh lebih kuat dari bis rank 4 yang telah berhasil mereka kalahkan dari waktu ke waktu jika mereka bekerja sama satu sama lain. Yah, itu juga biasanya tergantung pada rasnya. Apakah kita akan melanjutkan? Pangeran Lin Xian bertanya dengan nada muram. Dia telah menggunakan lebih dari setengah cadangan ki-nya dan dia dapat melihat bahwa beruang itu hampir tidak menggunakan 20% dari keseluruhan kekuatannya. Yang lainnya juga tidak dalam kondisi baik. Sementara Putri Lan Yihua dan Fan Ling tidak terluka parah, tekanan sudah membuat mereka kesulitan. Belum lagi, Pangeran Lin Xian dan Lin Xiao dipukul 2 kali dan mungkin tidak dapat pulih secepat itu. Kami akan mundur. Fan Ling, gunakan anginmu untuk tetap sibuk. Yihua, gunakan keahlian kembarmu. Oke. Kedua gadis itu segera melepaskan keterampilan mereka sementara mereka semua mundur dari binatang buas. Laki-laki lain, yang sibuk menyibukkan beruang lain juga mundur satu per satu. Desir. Mengaum. Beruang itu marah ketika dia melihat manusia yang lemah mencoba melarikan diri. Dia adalah binatang buas peringkat 5 yang bangga dan berpikir bahwa manusia lemah ini ingin melarikan diri setelah membuat kekacauan di tempat tinggalnya. Tak termaafkan. Mengaum. Saat serangan gelombang suara menghantam mereka, mereka semua terhuyung. Yang lebih lemah hampir roboh di tempat sementara yang lebih kuat memiliki beberapa perlawanan. Banyak dari wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat binatang itu. Jadi sepertinya bis rank 5 masih di atas liga mereka. Jauh di atas liga mereka. Mereka seharusnya puas dengan berburu binatang peringkat 3 dan sesekali binatang peringkat 4 jika mereka masih menghargai hidup mereka. Bang! Tepat ketika beruang hendak mengejar mereka, ia berhenti tiba-tiba dan kemudian bergerak mundur sambil meraung ke langit. Dari caranya berperilaku, sepertinya dia takut akan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Detik berikutnya, pedang ki langsung mengarah ke beruang dan menembus jantungnya seolah-olah itu tidak lebih dari fata morgana. Beruang itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengaum saat jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kesunyian. Beruang lainnya meraung sebelum mereka mulai melarikan diri. Jika pemimpin mereka di peringkat 5 bahkan tidak bisa menahan serangan itu, apa yang bisa mereka lakukan, binatang peringkat 3 dan kadang-kadang peringkat 4. Mereka secara naluriah lari dari tempat itu, tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi.
Lin Xiao menyaksikan semuanya dengan ekspresi tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke langit saat sesosok tubuh turun di dekat mereka. Pria itu tidak terlihat setua itu, mirip dengan mereka yang berusia pertengahan 20-an. Dia memiliki aura agung dan juga mengenakan jubah mahal yang sepertinya hanya bisa disediakan untuk bangsawan. Belum lagi, Lin Xiao samar-samar bisa merasakan aura familiar dari pria itu. Kakak pertama. Kakak laki-laki. Mendengar dua pangeran lainnya memanggilnya seperti itu, Lin Xiao tercengang dan menatap pria itu sekali lagi. Orang ini, kakak laki-lakinya. Mengingat bagaimana pria itu berhasil mengalahkan beruang, yang mereka lawan begitu lama tanpa hasil, dengan begitu mudahnya, Lin Xiao merasa jarak antara dia dan kakak laki-lakinya begitu besar. Dia sudah berada di Golden Core Stage 2. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan beruang itu akan menjadi aib, Lin Hu memberitahu. Dia berada di Golden Core tahap 1, satu peringkat lebih tinggi dari Lin Xiao, jadi dia bisa memperkirakan kekuatan Pangeran Lin Yan dengan mudah. Tapi itu tidak berarti dia bisa membantai mereka. Yah, hanya orang jenius yang bisa diterima di Sun Dragon Academy. Lin Xiao, dia tidak punya cara untuk membalas itu karena itu hanya kebenaran dan rendahnya jumlah lulusan juga membuktikan bahwa tidak mudah untuk bertahan sebagai seorang jenius. Bab 242, Reuni 2. Pangeran Lin Yan, pria yang datang, menatap mereka dengan tatapan acuh tak acuh. Namun, ada cahaya hangat di matanya ketika dia melihat adik laki-lakinya meskipun ekspresi dinginnya tidak menunjukkan apa-apa. Melihatnya muncul di sini, Pangeran Lin San dengan cepat bereaksi dan memerintahkan anak buahnya untuk menjauh dan membersihkan bangkai binatang itu. Lin Xiao melambaikan tangannya, menyuruhnya untuk mengambil mayat binatang itu karena itu terlalu berat baginya. Kekuatan kelompoknya tidak cukup untuk mengalahkan bis rank 5 dan lebih masuk akal bagi kelompok Lin Xian untuk mengumpulkan telinga. Apa yang membuatmu begitu ngotot memanggilku ke hutan ini? Pangeran Lin Yan bertanya. Pangeran Lin Xian tertegun. Dia mengerutkan wajahnya. Kakak, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kami menemukan adik laki-laki kami? Saya mendengarnya. Jadi, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia adalah adik laki-lakimu? Itu, Pangeran Lin Xian menggaruk bagian belakang kepalanya lalu membubarkan anak buahnya sebelum membuat penghalang. Dia melanjutkan untuk menceritakan semua yang terjadi saat itu termasuk nama-nama yang disebutkan Lin Yun bahkan sebelum menanyakannya. Dia sudah mengira kakak laki-lakinya akan skeptis. Bagaimanapun, mereka semua percaya bahwa orang tua dan adik laki-laki mereka telah lama meninggal. Namun, puluhan tahun kemudian, mereka terkejut saat mengetahui bahwa anggota keluarga mereka ternyata masih hidup. Pangeran Lin Yan memandang Pangeran Lin San dengan tatapan penuh arti. Jadi, kamu mengatakan bahwa alasan mengapa kamu memilih untuk mengikutinya adalah karena kekuatan naga di tubuhnya jauh lebih kuat daripada 4 lainnya. Iya, Pangeran Lin San mengakui. Lin Xiao mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Yang lain sudah menghilang untuk memberikan 4 bersaudara ini waktu untuk melakukan percakapan yang layak tanpa terganggu. Melihat cara mereka berbicara, sepertinya mereka semua dekat satu sama lain. Tentu saja, setelah mengikuti para pangeran begitu lama, mereka tahu lebih baik daripada menyodokkan kepala mereka pada hal-hal yang bukan urusan mereka. Kekuatan naganya tidak buruk, tapi masih lebih lemah dari Pangeran Lin Kai saat itu. Sepertinya di antara kalian berempat, kalian masih di atas mereka dalam hal kekuatan naga. Bukankah kekuatan nagaku tinggi karenamu? Tentu saja tidak. Anda sudah secara alami memiliki kekuatan naga yang tinggi di dalam tubuh Anda. Jika bukan karena itu, apakah Anda pikir Anda dapat memenuhi syarat untuk warisan kaisar? Wajah Lin Xiao terpelintir saat mendengar itu. Oh, betapa dia ingin mencekik naga ini di sini, saat ini. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa memanggil Lin Hu dan bahkan jika dia melakukannya, Lin Hu akan berada di tingkat yang lebih tinggi darinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan seseorang di Golden Core Stage? Ah! Lin Hu mendengus. Dia melirik ke belakang. Sebenarnya, Lin Xiao bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan kuno yang tinggi di grup ini.
Ada satu lagi tetapi orang itu mungkin tidak tahu bahwa kekuatan kuno yang tinggi berarti ada peluang untuk memenuhi syarat untuk warisan kaisar. Namun, warisan kaisar tidak akan muncul dengan begitu mudah. Lin Yan melirik ke arah Lin Xiao. Mata gelapnya sepertinya bisa melihat di bawah lapisan penipuan apapun meskipun jelas bahwa dia tidak memiliki mata kebenaran yang dimiliki Pangeran Lin San. Namun, kultivasinya yang lebih tinggi membuatnya tampak memancarkan tekanan yang tidak terlihat oleh mata. Menarik, kata Pangeran Lin Yan perlahan. Dia jelas menyadari bahwa Lin San dan Lin Xiao memang mirip satu sama lain. Lin Xiao mengerutkan alisnya dan menangkupkan tangannya. Lin Xiao menyapa Pangeran Lin Yan. Karena tidak jelas apakah Pangeran Lin Yan ingin membantunya atau tidak, Lin Xiao memilih salam aman terlebih dahulu. Selain itu, jelas bahwa semua pangeran harus dihormati ketika mereka saling menyapa. Lin Xiao juga tidak merasa canggung memanggil para pangeran dengan gelar mereka. Tapi dia tidak ingat nomor mereka, itu masalah. Yah, siapa yang peduli? Dia tidak peduli. Apakah kamu memanggil kakak laki-lakimu dengan formalitas seperti itu, Lin Xiao? Pangeran Lin Yan bertanya balik, nadanya tenang dan tenang. Dia melirik dua lainnya. Aku tidak bisa menjanjikanmu hal yang sama seperti dua adik laki-lakiku yang bodoh. Namun, jika kamu ingin naik tahta, aku akan membantumu. Adik-adik bodoh. Baik Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian tidak bisa berkata apa-apa dengan cara kakak laki-laki mereka memanggil mereka. Mereka sama sekali tidak bodoh, oke. Lin Xiao terdiam sesaat dan menatap Pangeran Lin Yan. Apakah kamu tidak marah? Iya. Karena aku menyebabkan kalian semua kehilangan orang tuamu. Anda, Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan naga yang tinggi, paling banyak kamu akan menjadi salah satu kandidat. Mereka tidak mengejar orang tua kami hanya karena kamu tetapi menyertakan kamu dalam alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Lin Xiao tertegun. Apa? Pengadilan agak rumit dan ada berbagai kekuatan yang bertarung di sana. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi orang tua kami adalah pangeran pertama dari generasinya saat itu. Dia tidak memiliki banyak kekuasaan tetapi masih banyak tanggung jawab yang harus ditanggung, tangannya hanya karena status itu. Pangeran Lin Yan berhenti sejenak. Keserakahan manusia, apakah saya perlu menjelaskan lebih lanjut? Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Dia mulai mengerti sekarang bahwa itu bukan sepenuhnya salahnya. Selalu ada orang yang ingin menjatuhkan orang tuanya dan kemunculannya hanya mempercepat prosesnya. Sungguh ironis. Kalau begitu, aku akan berada dalam perawatanmu, kakak pertama. Lin Xiao menangkupkan tangannya. Pangeran Lin Yan mengangguk. Aku telah mendengar namamu dan Pangeran Lin Fei memanggil para pengikutnya untuk membantunya melenyapkanmu. Hah, secepat itu, Lin Xiao tertegun. Untuk berpikir bahwa Pangeran Lin Fei akan memanggil anak buahnya begitu cepat. Dia berpikir bahwa dia masih punya waktu. Bab 243, Gerombolan Binatang. Dia merasa terancam. Pangeran Lin Xian mengerutkan alisnya. Ada beberapa orang kuat yang netral saat ini dan jika mereka semua jatuh ke tanganmu, otoritas mereka mungkin akan berkurang. Dan jika kamu dibiarkan tumbuh, dia mungkin tidak dapat berurusan denganmu lagi di masa depan. Seperti pepatah biasa, gigit kuncupnya sebelum bisa tumbuh, tambah Pangeran Lin San, matanya dingin. Mata Lin Xiao serius. Tapi memikirkannya, Fan Ling mengikutinya dan dia memiliki kemampuan yang cukup. Orang lain yang mengikutinya juga tidak mudah diganggu. Setelah melihat mereka, para pangeran lain mungkin benar-benar mulai merasa terancam dan merasa bahwa mereka perlu bergerak untuk memastikan jalan mereka. Betapa merepotkan. Pangeran Lin Yan menghela nafas. Kamu bisa berburu dengan tenang untuk saat ini. Mereka tidak akan bisa dengan mudah mendekatiku. Namun, aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama dan jika orang-orang itu muncul, aku tidak akan bisa melindungimu. Lin Xiao mengangguk. Dia tahu bahwa Pangeran Lin Yan bukan satu-satunya tahap inti emas 2 di akademi. Ada beberapa orang lain yang mungkin lebih kuat darinya atau setara. Jika orang-orang itu mengeroyoknya, dia tidak akan punya waktu luang untuk merawat Lin Xiao lagi. Saya mengerti. Baiklah, aku akan pergi. Tunggu, aku butuh bantuanmu,
Lin Xiao menghentikan Pangeran Lin Yan dan tersenyum malu. Bisakah Anda membocorkan posisi saya sebagai pangeran tepat sebelum taruhan saya dengan Guru Sulou kepada Kaisar? Sekitar 1,5 tahun dari sekarang. Mata Pangeran Lin Yan melebar saat dia melihat ke arah Lin Xiao. Membocorkan posisimu akan membuatmu menjadi ancaman bagi pangeran lainnya. Saat itu, aku harus siap. Selain itu, aku ingin meminta izin untuk menikahi Putri Lan Yihua. Suara Lin Xiao sedikit tertinggal di bagian akhir. Ketika mereka berbicara beberapa bulan sebelumnya, Putri Lan Yihua telah memberitahunya bahwa dia ditugaskan untuk menikah dengan salah satu pangeran di sini. Itu berarti selama salah satu pangeran menyukai dia, mereka bisa melamarnya. Mendengar itu, yang lain terdiam. Memikirkan bahwa yang termuda sudah memikirkan hal itu ketika yang tertua masih lajang. Kedua pangeran memandangi kakak tertua mereka, memikirkan bagaimana kakak tertua mereka selalu sendirian. Sepertinya mereka perlu membujuk kakak laki-laki mereka untuk menikah juga. Pangeran Lin Yan tersenyum dan mengangguk. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Lin Xiao senang. Dia tahu bahwa itu mungkin tidak akan berlalu dengan mudah, tetapi mungkin ada beberapa metode di sepanjang jalan. Mereka mengobrol sedikit lagi sebelum Lin Xiao meninggalkan ketiga bersaudara itu, yang masih saling memandang. Tanpa Lin Xiao, Pangeran Lin Yan sekarang mengalihkan pandangannya ke kedua adik laki-lakinya, yang entah bagaimana menjadi lebih dekat dengan Lin Xiao dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, maukah menjelaskan arti di balik tindakanmu mendukung adik laki-laki kita? Pangeran Lin Yan bertanya. Pangeran Lin San menatap kakak laki-lakinya lalu menghela nafas. Warisan Kaisar. Mendengar itu, murid Pangeran Lin Yan mengerut. Hanya dua kata yang lebih dari cukup baginya untuk mengetahui bahwa keduanya tidak hanya berencana untuk membantu Lin Xiao tetapi juga untuk mendukungnya. Dia menghela nafas. Kamu melihatnya. Dia menunjukkannya kepada kita. Aku sudah curiga ketika aku memeriksa bahwa kekuatan naganya sangat tinggi. Seolah-olah aku melihat kaisar yang memiliki artefak untuk membantunya mempertahankan tahta, aku Pangeran Lin San dan tersenyum malu-malu. Pangeran Lin Yan menghela nafas dan mengangguk. Aku akan melakukan bagianku. Kalian berdua, jangan mati. Iya kakak. Desir. Sebulan lagi berlalu dengan damai dan sekarang, Lin Xiao sudah mengumpulkan cukup poin untuk lulus ujian. Mereka masih sibuk mengumpulkan tubuh binatang itu dan hanya mengumpulkan 6 cincin tata ruang mereka. Berdasarkan catatan, mereka hanya akan kekurangan 100 lagi, yang berada di cincin tata ruang terakhir. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk berlatih di hutan. Bang! Suara samar yang datang dari kejauhan menghentikan mereka dari apa yang mereka lakukan. Kedengarannya seperti ada pertempuran sengit di kejauhan. Saudaraku, kami kehilangan kontak dengan pengintai di daerah itu, Pangeran Lin San memberitahu dengan ekspresi muram. Dia merasa bahwa mungkin ada gerombolan binatang buas yang tiba-tiba datang ketika dia merasakan bagaimana bumi berguncang. Akan saya periksa. Memanjat pohon secepat mungkin, Lin Xiao melirik ke kejauhan. Bibirnya berkedut ketika dia melihat debu yang menuju ke arah mereka saat dia melihat ke bawah ke yang lain. Bis gerombolan datang ke sini. Lari. Oh. Semua orang dengan cepat mulai menggunakan teknik gerakan mereka dan mulai berlari secepat mungkin. Tidak ada yang mau tinggal di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Mereka akan diinjak-injak sampai mati jika berani tinggal di sini lebih lama lagi. Desir. Lin Xiao juga melompat turun dari pohon. Matanya secara alami mengikuti Putri Lan Yihua saat dia bergegas ke arahnya. Dia juga memperhatikannya dan mengangguk. Mereka semua tersebar ke segala arah saat mereka mulai berlari. Namun, gemuruh samar tidak hanya datang dari hutan tapi juga dari langit. Mendongak, Pangeran Lin San merasa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka telah berpencar satu sama lain ketika mereka melarikan diri. Saudaraku, kita harus menemukan Lin Xiao. Ah! Pangeran Lin Xian hampir berhenti tetapi dia mengangguk. Apakah kamu melihat kemana dia pergi? Pangeran Lin San kemudian ingat bahwa Lin Xiao memanjat pohon untuk melihatnya. Pada saat pemuda itu kembali, yang lain sudah berlari ke segala arah. Ekspresinya berubah serius. Tidak.
Bab 244, Perangkap. Lin Xiao sedang menuju ke tempat yang lebih tinggi dengan Putri Lan Yihua. Mereka tahu bahwa jika mereka berada di tempat yang lebih tinggi, hanya akan ada beberapa binatang yang mengikuti mereka karena kebanyakan dari mereka menuju ke bawah. Kerumputan dan pepohonan semakin sedikit saat mereka menuju ke atas sementara lebih banyak bebatuan bermunculan seolah-olah mereka sudah menunggu kemunculannya di tempat ini. Yah, tidak aneh kalau ada pohon yang lebih sedikit saat mereka bangun. Kami terpisah dari yang lain. Ah! Putri Lan Yihua tiba-tiba berhenti dan menghunus pedangnya di depannya. Pada saat berikutnya, seberkas ki menuju ke arahnya, berbenturan dengan pedang kecil di tangannya. Matanya menyipit saat dia melihat ke arah lain. Tiga pria melihat ke arah mereka dan dari gelombang ki di sekitar tubuh mereka, jelas bahwa mereka berada di yayasan pendirian. Namun, ada tekanan samar pada tubuh mereka yang sepertinya memberi ancaman bagi mereka. Jadi, kamu Lin Xiao? Salah satu dari mereka bertanya. Wajah Lin Xiao berubah saat dia melihat sekeliling. Yang lain berlari ke arah yang berbeda karena gerombolan binatang itu. Mungkin butuh beberapa waktu sebelum mereka bisa mencapai tempat ini. Siapa kamu? Putri Lan Yihua bertanya dengan nada tajam. Kamu tidak perlu tahu. Cukup bagimu untuk mengetahui bahwa kamu akan mati di tangan kami hari ini. Desir. Saat mereka bergerak, Lin Xiao dengan jelas menyadari bahwa ketiganya mirip dengan Pangeran Lin Xian. Mereka bertiga sudah hampir menerobos ke panggung inti emas. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan untuk membuat terobosan. Dentang. Lin Xiao mengangkat pedangnya dan memblokir serangan itu. Dia mengertakkan gigi ketika dia melihat orang lain datang dan dengan cepat memulai penghindaran bulan saat dia menghindar. Di dalam tubuhnya, dia menggunakan teknik danau bergizi untuk mengisi kembali ki-nya dengan cepat, tetapi itu adalah kemajuan yang lambat. Pencapaiannya dalam teknik itu tidak cukup tinggi untuk membuat reservoir ki-nya selalu penuh. Putri Lan Yihua ingin membantu, tetapi orang lain menghalanginya. Gerakannya secepat dia dan ketika serangan mendarat di bilah kembarnya, dia didorong ke belakang dan hampir jatuh. Kekuatannya jauh lebih tinggi dariku. Tanduk kembar. Dengan menggunakan ki-nya, Putri Lan Yihua menyerang pria di depannya. Yang mengejutkannya, dia bisa memblokirnya dengan mudah dan bahkan melihat ke arahnya dengan geli. Kupikir rumor itu salah, tapi sebenarnya setengah benar. Kamu masih terlalu lemah untuk melawanku, putri kecil. Sambil menggertakkan giginya, Putri Lan Yihua mempercepat lebih cepat dan mencoba mengejar pria di depannya. Matanya bersinar berbahaya saat pedang kembarnya bergerak, mencoba menemukan celah dalam sikap pria itu. Dentang, dentang, dentang. Suara logam berbenturan dengan logam bergema di daerah pegunungan. Lin Xiao sudah berjuang untuk bertahan saat dia menyadari bahwa ki-nya semakin menipis semakin cepat. Kedua pria itu sangat cepat dan sepertinya mereka berspesialisasi dalam kecepatan dan serangan. Serangan mereka begitu kejam hingga hampir mengenainya jika bukan karena tubuhnya yang kuat. Mata Lin Xiao menjadi lebih dingin saat dia melihat mereka semakin dekat. Dia harus menjadi orang yang menyerang. Menyadari formasi batu tidak jauh dari mereka, dia diam-diam menggunakan Moon Evasion lalu pedangnya bergerak saat ki bergelombang di sekitarnya. Chilling Lake Sword, jurus keempat. Setelah jurus ketiga, semua jurus adalah untuk pendirian yayasan. Lin Xiao telah mengasah keahliannya untuk jurus keempat hingga keenam. Meskipun mereka masih tidak sempurna, mereka jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Memotong. Pedang itu nyaris menyerempet orang pertama, yang ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa rasa dingin itu sepertinya meresap jauh ke dalam tulangnya dan ketika dia melihat tangannya lagi, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Pria kedua juga menyipitkan matanya dan bergerak maju, meluncurkan serangannya. Bang! Didorong ke belakang, Lin Xiao meringis. Punggungnya membentur bebatuan tajam dan mungkin berdarah. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya saat dia mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan dari orang pertama. Orang pertama mungkin tidak dapat menggunakan salah satu tangannya, tetapi dia masih memiliki tangan yang lain. Jangan berpikir bahwa kamu bisa pergi seperti ini. Lin Xiao mengatupkan bibirnya dan kemudian memulai Moon Evasion. Yihua, naik. Dengan perintah itu, Lin Xiao mulai berlari.
Putri Lan Yihua, yang terlibat dalam kebuntuan dengan orang ketiga, dengan cepat melepaskan serangan besar sebelum bergegas menuju Lin Xiao. Mereka harus mencari jalan keluar. Mengapa tidak menuju ke hutan? Putri Lan Yihua bertanya sambil mengejar Lin Xiao. Di belakang mereka, ketiga pria itu mengejar mereka. Namun, pria pertama sedikit lebih lambat, karena dia mencoba mencairkan tangannya yang membeku yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Gerombolan binatang akan datang. Ah! Menengok ke belakang, Putri Lan Yihua melompat ke samping dan serangan itu menghantam bebatuan di sana. Matanya menjadi sedingin es. Mereka tidak membiarkan kita pergi. Kita harus masuk lebih dalam ke formasi bebatuan. Lin Xiao hendak melanjutkan ketika dia melihat batu berwarna sedikit berbeda. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah sebuah danau. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di masa lalu bermain di gunung dan seterusnya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Yihua, ikuti aku. Oke. Tidak bertanya apa-apa, Putri Lan Yihua mengikuti Lin Xiao saat dia memasuki gua. Gua itu terlihat biasa saja dan tidak ada kehadiran orang lain, jadi Lin Xiao tidak peduli. Saat Putri Lan Yihua masuk, Lin Xiao mengangkat pedangnya. Pedang gunung, jurus keempat. Ledakan besar terdengar bersamaan dengan jatuhnya bebatuan yang terlihat seperti tanah longsor. Bab 245, jauh di dalam gunung. Menjauhlah. Ah! Pindah. Batu-batu itu berjatuhan dengan kecepatan tinggi sehingga ketiga pria itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Orang pertama sedikit lebih lambat dan kemudian didorong kembali oleh bebatuan ke arah gerombolan binatang buas di belakangnya. Dua lainnya menunggu lebih lama dan melihat bebatuan di depan mereka, mereka sedang tidak ingin berlama-lama. Penggarap sangat kuat, tetapi alam juga sangat kuat dan menakutkan. Melawan alam pada tahap mereka saat ini sama dengan menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri. Ayo lapor, kita bisa bilang mereka dimakamkan di sini. Oke. Pria lainnya mengangguk dan melihat formasi sebelum memalingkan muka, tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Di dalam gua, Lin Xiao menghela nafas lega lalu merosot ke tanah. Dia telah menghabiskan semua ki-nya ketika dia melakukan gerakan terakhir, jadi meridiannya terasa seperti terbakar karena aliran yang kosong. Syukurlah, Nourishing Lake teknik masih beroperasi dan membantunya memulihkan ki-nya. Di sampingnya, Putri Lan Yihua tidak dalam kondisi yang lebih baik. Dia terengah-engah dan duduk di tanah, tidak peduli dengan penampilannya sedikit pun. Di tempat yang begitu gelap hanya dengan dia dan Lin Xiao, yang mau repot-repot melihatnya. Dia lelah. Kita seharusnya bisa istirahat untuk saat ini. Namun, akan lebih aman jika kita masuk lebih dalam untuk berjaga-jaga kalau langit-langitnya runtuh. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya. Aku tidak bisa bergerak. Lin Xiao tersenyum tak berdaya dan berjuang untuk berdiri sebelum mengangkat Putri Lan Yihua dengan gendongan putri. Dia menjerit tetapi tidak berjuang saat Lin Xiao terhuyung-huyung untuk bergerak lebih dalam di dalam gua. Itu memang gelap, tetapi mereka adalah seorang kultivator dan setelah beberapa saat, mereka sudah dapat melihat sekeliling mereka dengan lebih baik seolah-olah mereka berada di tengah hari. Ini cukup besar, gumam Pangeran Lan Yihua. Mari kita istirahat sekarang. Mengambil beberapa pil obat, keduanya beristirahat di gua yang gelap dalam diam. Tak satu pun dari mereka mencoba berbicara satu sama lain saat mereka mencoba memulihkan ki mereka secepat mungkin. Lagi pula, berbahaya untuk tetap dalam kondisi lemah. Lin Hu mengawasi tetapi dia tahu bahwa tempat itu aman, jadi dia santai. Setelah beberapa jam atau mungkin sehari, Lin Xiao akhirnya membuka matanya. Dia melihat ke arah Putri Lan Yihua yang masih bermeditasi lalu melihat sekeliling. Bisakah kamu memeriksa tempatnya, Lin Hu? Apakah Anda menganggap saya sebagai binatang yang maha kuasa? Lagi pula, ada rute ke bawah di sisi kanan. Anda mungkin bisa masuk jauh ke dalam gunung jika Anda memilih rute itu. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia melihat ke arah dan menghela nafas. Apakah memang ada sesuatu di gunung itu? Entah kenapa, dia penasaran dan ingin menjelajah. Namun, dia menunggu sampai Putri Lan Yihua bangun karena dia tidak ingin meninggalkannya di sini. Lin Hu, apakah aku benar-benar lemah dalam hal bertarung melawan manusia?
Lin Xiao bertanya. Ketika harus bertarung melawan monster peringkat 4, dia sama sekali tidak memiliki masalah untuk mengalahkan mereka. Terkadang, dia bahkan bisa mengalahkan mereka sendirian. Lin Hua memutar tubuhnya dalam kesadaran Lin Xiao. Dia mendengus. Satu-satunya perbedaan adalah kenyataan bahwa Anda kewalahan dengan teknik mereka. Teknik bis seringkali hanya sesuatu yang sangat lurus dan mudah ditebak dari bentuk tubuhnya. Kamu lebih terbiasa dengan penceritaan mereka daripada manusia, jadi reaksimu lebih lambat saat kamu bertarung melawan manusia. Ah, iya, itu benar. Tidak semua hewan dapat mengganti beberapa teknik sekaligus. Mereka biasanya hanya memiliki 1 atau 2 poin kuat sementara sisanya hampir tidak rata-rata. Lin Xiao menghela nafas. Dia harus lebih sering bertarung dengan manusia. Mungkin berdebat dengan yang lain. Tidak, spar dan pertarungan sesungguhnya akan berbeda. Tampaknya aku harus segera mengunjungi ketiga sekte itu. Mereka mungkin bisa membantuku di sini, gumam Lin Xiao. 3 sekte. Mengangkat kepalanya, Lin Xiao memperhatikan bahwa Putri Lan Yihua sudah bangun. Dia tersenyum. Yah, aku punya urusan dengan 3 sekte karena beberapa teman kita. Dan karena aku tidak terlalu pandai melawan manusia, saat aku mencoba melawan mereka nanti, aku seharusnya bisa belajar lebih banyak. Putri Lan Yihua mengangguk. Dia memiringkan kepalanya. Maaf, saya tidak bisa banyak membantu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu melakukannya dengan sangat baik. Putri Lan Yihua mengerutkan bibirnya. Dia mencoba untuk membantu Lin Xiao, tetapi lawan yang cocok dengannya sepertinya bisa melihatnya begitu cepat. Itu sangat membingungkannya karena dia tidak berpikir bahwa dia telah menunjukkan keahliannya. Apakah ada tahi lalat di grup milik Pangeran Lin Xian? Apakah ada yang salah, Yihua? Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao dan melanjutkan untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Mendengar itu, Lin Xiao mengangguk dan berpikiran sama. Lagi pula, Putri Lan Yihua tidak pernah bertarung di akademi. Namun, mungkin juga seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Jika orang tersebut adalah panggung inti emas, mustahil bagi mereka untuk menemukan apakah dia berada di luar jangkauan mereka. Jadi, itu masih belum pasti. Kapan kamu berencana untuk menunjukkan keahlianmu kepada dunia? Lin Xiao bertanya. Putri Lan Yihua memandang Lin Xiao dan tersenyum tipis. Setelah aku yakin tidak ada yang bisa mengambilku darimu. Mendengar jawaban ini, Lin Xiao tertegun. Dia bisa merasakan wajahnya sedikit memanas saat dia berbalik. Sedikit yang dia tahu, Putri Lan Yihua telah melihat telinganya yang memerah dan memikirkan betapa lucunya itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.